Selamat datang di channel Bicara Saja. Mereka dijanjikan mimpi, pekerjaan bergaji tinggi, hidup layak di negeri orang. Tapi kenyataannya, mimpi itu berubah jadi neraka. Di balik tembok-tembok gedung megah di Kamboja, ribuan warga negara Indonesia disekap, dipaksa kerja siang malam, bahkan disiksa tanpa ampun. Dipaksa minum air putih tanpa henti hingga muntah, lalu dipaksa minum lagi dan muntah lagi. Mereka yang mengeluh sakit bukan diberi pertolongan, tapi dipotong gajinya, dihukum push-up ratusan kali, disuruh mengangkat galon naik tangga, bahkan disetrum sampai tubuh mereka kejang-kejang. Yang pria, alat kelaminnya dihansurkan. Yang wanita lebih tragis lagi. Ada yang diperkosa dengan tongkat baseball. Lebih kejam dari penjajah, lebih sadis dari binatang. Dan pelakunya bukan hanya orang asing, tapi juga orang Indonesia sendiri. Inilah kisah kelam perdagangan manusia berkedok lowongan kerja. Sebuah realita yang tak banyak disadari. Neraka itu nyata, dan pintunya dibuka dari iklan lowongan kerja di media sosial. Reni Abrilia tak pernah menyangka bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ia hanya ingin membantu orang tua membayar utang warung kecil di Karawang. Lalu datanglah tawaran dari seorang teman lama di Facebook. Lowongan kerja di Kamboja, gaji 12 juta, disediakan tiket, penginapan, dan makan. Tidak perlu pengalaman. Reni yang hanya lulusan SMA langsung tertarik. Ia mengisi formulir yang dikirim lewat WhatsApp, dan 2 hari kemudian ditelepon oleh seorang pria bernama Yanto. Suaranya halus, meyakinkan. Mbak Reni, selamat, kamu lolos seleksi tahap awal. Minggu depan, kamu ikut pelatihan kerja dulu di Jakarta ya. Cuma seminggu, nanti langsung terbang ke Kamboja. Di Terminal Karawang, Reni pamit pada ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ya, percaya ini awal perubahan hidup mereka. Bersama 12 orang lainnya, Reni naik mobil travel ke Jakarta. Mereka dikumpulkan di sebuah rumah kontrakan sempit di kawasan Kalideres. Di sanalah Reni bertemu dengan Citra, gadis asal Blitar yang lebih berpengalaman. Di malam pertama, Citra sudah membisikkan keraguannya. Kok aneh ya Ren? Kita nggak ada wawancara, nggak ada kontrak kerja. Terus paspor kita diminta, tapi nggak dikasih bukti apa-apa. Reni hanya diam. Ia tak ingin kehilangan kesempatan. Setelah 5 hari, mereka dibawa ke Batam. Tapi anehnya, mereka tidak langsung masuk bandara. Mereka menginap di rumah kayu dekat pelabuhan, dijaga oleh 2 pria bertubuh kekar. Mereka dilarang keluar dan tidak diperbolehkan menghubungi siapapun. Pagi hari berikutnya, tanpa tahu apa-apa, mereka sudah berada dalam speedboat menuju Johor Bahru, Malaysia. Paspor mereka entah di mana. Dari Malaysia, mereka menempuh perjalanan darat selama lebih dari 16 jam tanpa kejelasan. Beberapa dari mereka mulai panik, termasuk Citra. Ini bukan jalur resmi, Ren. Kita diselundupin. Tapi terlambat. Ketika akhirnya mereka sampai di Phnom Penh, Kamboja, hari telah gelap. Mereka dibawa ke sebuah gedung tinggi bernama Blue River Tower. Bangunan 20 lantai yang dari luar tampak seperti kantor modern biasa. Namun, begitu lift terbuka, wajah-wajah ketakutan menyambut mereka. Puluhan anak muda Indonesia terlihat kurus, pucat, dan tak berbicara. Udara di dalam gedung itu terasa berat. Bau rokok bercampur keringat dan amoniak memenuhi lorong sempit tempat Reni dan rombongan ditempatkan. Seorang pria tinggi besar dengan logat Nedan menghampiri mereka. "Gue Bang Fikri. Mulai malam ini, kalian semua tinggal di sini. Handphone kalian disita dulu. Jangan macam-macam. Besok pagi kerja mulai jam 7. Yang telat dihukum." Malam itu, Reni tidak bisa tidur. Ia dan Citra ditempatkan di kamar sempit berisi 4 kasur tipis dan 1 kipas angin tua. Jendela digembok dan ada kamera kecil di pojok ruangan. Pagi harinya, mereka dibangunkan dengan teriakan. Pintu dibuka paksa dan penjaga masuk sambil memukul-mukul dinding dengan tongkat plastik. Reni belum sempat gosok gigi, sudah disuruh berbaris dan dibawa ke ruangan besar penuh komputer. "Kerja kalian gampang, hubungi orang bule di media sosial, bikin mereka tertarik, lalu jebak mereka untuk transfer uang ke rekening. Jangan banyak tanya."
Hari pertama Reni harus duduk selama 14 jam. Matanya merah, kepalanya pening. Yang tidak cepat atau salah ketik langsung dipukul pakai sandal oleh supervisor. Citra yang menolak mengetik karena belum paham sistem, ditarik paksa dari kursi, dijambak, dan diseret keluar ruangan. Reni panik, tapi tidak berani bicara. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Seminggu berlalu, dan Reni belum menerima gaji. Makan hanya 2 kali sehari, nasi keras dengan telur asin busuk. Kamar mandi mereka hanya 1 untuk 10 orang, dan akhirnya sering mati. Pada malam ke-8, Reni mendengar suara isek tangis dari kamar sebelah. Seorang pria menangis minta ampun. Ia dituduh mengendap-endap mencoba kabur. Hukuman, ia dipaksa berdiri telanjang sambil disiram air dingin dan disetrum di kaki selama 30 menit. Citra sempat berbicara dengan Reni malam itu. "Kita harus kabur, Ren. Ini bukan kerjaan, ini penyiksaan. Kita udah dijual." "Tapi kemana? Setiap pintu dijaga. Lift tidak bisa dipakai tanpa kartu khusus. Tangga darurat terkunci dari dalam." Dan yang paling menghancurkan hati Reni adalah kenyataan bahwa orang-orang yang menyiksa mereka itu adalah WNI sendiri. Bang Fikri, sang koordinator, dulunya adalah korban. Tapi karena berperilaku baik, ia diberi posisi sebagai pengawas. Sekarang, dia malah menghina para korban baru dan tak negan memukul sesama anak muda dari tanah airnya. "Gue dulu juga lo semua, tapi gue pilih pintar, gak jadi penjudang. Mau pulang? Bayar denda $5.000. Hahaha." Di pojok ruangan Reni menangis. Ia teringat ibunya di Karawang yang tiap malam pasti menunggu kabar. Tapi Reni tidak bisa menghubungi siapapun. Ia tak tahu harus percaya siapa. Yang ia tahu sekarang hanya satu hal. Ini bukan kerja, ini penjara. Dan aku tak tahu apakah bisa berulang hidup-hidup. Pagi buta, belum sempat ayam jago bermimpi, gedung Blue River Tower sudah bergemuruh oleh teriakan dan bentakan. "Bangun, bangun, semua turun sekarang juga." Reni terkesiap, matanya masih setengah tertutup, tubuh pegal, kepala pening akibat tidur di kasur tipis dengan suara kipas tua yang berdecit sepanjang malam. Tapi belum sempat ia mengusap mata, pintu kamar dibuka paksa. Seorang pria berbadan besar, WNI, wajah penuh luka lama, menarik tangan Citra yang masih terbaring. Zaman lambat, hari ini target naik, yang ngedrop siap-siap push up. Citra menggertakkan gigi. Reni hanya bisa menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan di tempat itu. Sudah 10 hari sejak ia dan puluhan WNI lainnya tiba di Kamboja dengan janji palsu pekerjaan bergaji tinggi. Tapi yang mereka dapatkan bukan kantor bergengsi, melainkan ruyung sempit, komputer rusak, makanan basi, dan siksaan. Setiap hari mereka bekerja di ruangan 14 kali 6 meter tanpa jendela dengan 40 komputer tua. Reni duduk di pojok, mengetik dan mengirim pesan palsu ke pria asing di media sosial. Tugasnya sederhana, menjebak hati, lalu merampok rekening. Tapi jika salah kirim, jika lambat menjawab, jika target tak terpenuhi, hukuman langsung dijatuhkan. Hari itu Andi, pemuda 19 tahun asal Medan, tertidur di depan komputer. Supervisor melihat dan dalam hitungan detik ia diseret keluar ruangan. Yang terdengar selanjutnya hanya suara teriakan, benda keras dipukulkan ke lantai dan jeritan melinta ampun. Tak sampai 10 menit Andi kembali masuk ruangan dengan pipi bengkak dan bibir berdarah. Ia hanya berkata pelan, "Gue dipaksa minum air galon sampai muntah, terus disuruh minum lagi." Reni mual, tapi ia tahu kalau ia menatap terlalu lama, ia bisa jadi korban berikutnya. Jam kerja mereka 07.00 pagi sampai 01.00 dini hari. Tidak ada istirahat selain makan siang dan makan malam, itu pun jika mereka tak kena hukuman. Beberapa teman Reni mengalami gejala tipes ringan, muntah darah, pusing hebat, tapi izin sakit dianggap sebagai kemalasan dan langsung berdampak, potong gaji, push up, dan hukum fisik. Citra suatu hari mengeluh nyeri haid parah. Ia hampir pingsan, duduk di lantai sambil memegangi perut. Bang Fikri datang, menatap dingin. "Cuma men saja drama. Berdiri sana, push up 100 kali. Saat Citra menolak, 2 penjaga mengangkatnya, menyerit ke lorong sempit dan menguncinya dalam ruangan gelap tanpa lampu selama 6 jam. Reni hanya bisa menangis di tempat duduknya. Tubuhnya menggigil, tapi bukan karena dingin, karena takut. Tak lama setelah itu, datanglah sekelompok pria Indonesia lainnya. Mereka adalah korban baru, dibawa dengan kondisi kaki luka-luka dan pakaian kotor. Salah satu dari mereka, Bowo, mengaku diselundupkan lewat perbatasan hutan.
Gue pikir kerja di game center, ternyata tempat judi ilegal. Temen gue kabur, ketangkap terus. Alat kelaminnya dihancurin. Mendengar itu semua penghuni ruangan terdiam. Sunyi, seperti mayat hidup yang tak berani bicara. Di tengah penderitaan itu, Reni mulai memperhatikan pola. Gedung itu ternyata punya 4 lantai yang diisi WNI. Lantai atas, lantai 16 dan 17 adalah tempat para korban kelas berat. Mereka yang mencoba kabur, yang dianggap berbahaya, yang dianggap durhaka. Kabar yang beredar, di sana siksaan lebih parah, termasuk penyetruman hingga kelumpuhan dan pelecehan seksual ekstrim. Suatu malam, Reni dan Citra sedang mencuci pakaian di ember plastik di pojok kamar. Mereka berbicara pelan-pelan. "Kita harus lari," kata Citra. "Kemana?" balas Reni gilirih. "Aku dengar dari bawah ada LSM yang lagi investigasi, tapi kita harus bisa kasih tahu orang luar dulu. Pakai sinyal atau kirim pesan keluar lewat HP mereka." Reni kalau yakin, semua HP disita, internet diblok, tidak ada akses keluar kecuali bagi orang dalam. Namun harapan muncul dari hal kecil. Suatu hari seorang pria tua penjaga gudang, seorang Kamboja asali, melemparkan sekotak nasi ke arah Reni sambil berbisik, "Indonesia, polisi." Reni bingung, tapi sejak itu ia mulai memperhatikan bahwa orang-orang Kamboja di luar ruangan tampak lebih gelisah. Apakah mereka tahu bahwa sesuatu akan terjadi? Apakah mereka sedang diawasi? Namun belum sempat jawaban datang, sebuah peristiwa mengguncangkan semua. Seorang wanita asal Makassar, Siska, ditemukan pingsan di kamar mandi dengan darah mengalir dari paha. Ia sempat dilarikan di klinik bawah tanah milik sindikat, tapi kabarnya ia tidak pernah kembali. Mereka bilang dia dibawa ke rumah sakit, kata Bang Fikri sambil tertawa dingin. Tapi jangan harap bisa pulang. Kalau kalian juga drama ke dia, ya nasibnya sama. Malam itu semua orang tidur dalam diam. Tidak ada yang berbicara. Bahkan tangis pun terdengar seperti dosa. Citra duduk bersila, memeluk lututnya sambil berdoa pelan. Reni berbaring menghadap dinding menahan air mata. Ia sadar, ini bukan cuma kerja paksa. Ini penjara. Ini sistem penyiksaan sistematis. Dan besok, hari akan kembali sama. Bangun, kerja, disiksa, dan berharap hari itu bukan gilirannya untuk mati. Reni sudah mulai kehilangan orientasi waktu. Pagi dan malam tak lagi berbeda. Semua hari terasa sama. Gelap, sesak, penuh perintah, teriakan, dan rasa takut yang menggantung. Ia tidak tahu lagi mana yang lebih menyiksa. Tubuhnya yang makin lemah atau jiwanya yang terus-menerus tertekan. Tapi hari itu, sesuatu yang membuat hatinya lebih remuk daripada sebelumnya terjadi. Bukan dari siksaan penjaga asing, bukan dari pemukulan supervisor Kamboja, tapi dari anak bangsa sendiri. Pukul 09 pagi, Reni tengah mengetik pesan tipu-tipu untuk target bule baru. Ia diminta menyamar sebagai perempuan Thailand yang kesepian dan ingin berkenalan. Teks pesan diketik sesuai skrip yang diberikan, lalu dikirim ke puluhan akun acak. Di belakangnya, pria berkacamata dan berseragam hitam berdiri memantau. Dimas, 27 tahun, asal Surabaya. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya dingin seperti kawat. Ia adalah salah satu pengawas lantai. Orang yang ditugaskan memastikan para karyawan seperti Reni bekerja sesuai target. Yang membuat Reni hancur, Dimas adalah WNI, bahkan dialek Jawa Timuran sangat kentara. Sore itu, Andi, korban dari Medan, tertidur selama 2 menit karena demam. Dimas datang, tidak berkata banyak. Ia memerintahkan 2 penjaga membopong Andi ke tangga darurat. Di sanalah Andi disuruh push up 100 kali sambil membawa galon penuh di punggung. "Kalau gagal, ulang dari nol dan jangan pura-pura sakit, bangsat!" bentak Dimas dengan bahasa Indonesia. Reni hanya bisa menatap dari balik monitor. Air mata meleleh. Ia tak habis pikir bagaimana bisa sesama orang Indonesia tega memperlakukan mereka seperti binatang.
Di malam hari, Dimas mendekati kamar tempat Reni dan Citra tinggal. Ia membawa makanan lebih, menawarkan sekotak roti dan air kemasan. Kalian rajin ya, nggak banyak drama. Kalau terus kayak gini, mungkin gue bisa kasih akses komunikasi sama keluarga. Tapi ingat, jangan macem-macem. Citra tidak merespons. Reni mengangguk pelan, tapi jantungnya berdegup kencang. Apakah ini jebakan? Atau ada maksud tersembunyi? Reni mulai curiga bahwa para pengawas seperti Dimas dulunya juga korban. Keesokan harinya, dugaannya terbukti. Di saat istirahat siang, Reni menguping pembicaraan Dimas dengan Bang Fikri di pojok lorong. Suaranya samar, tapi cukup untuk menangkap inti percakapan. "Dimas, gue udah jalani kontrak 2 bulan. Kapan bisa keluar?" "Sabar, Dim. Lo masih punya utang. Lo pikir jadi pengawas gratis? Semua orang di sini punya harga." "Tapi gue nggak tahan lagi. Tiap malam mimpi baru, Bang. Korban makin muda." "Lo pikir kita semua nggak trauma? Pilihannya cuma 2. Jadi pelaksana atau jadi korban lagi." Reni menahan napas. Jadi benar, Dimas dulunya adalah korban. Sama seperti mereka. Tapi karena berperilaku baik, ia diberi posisi istimewa, mengawasi dan menyiksa teman-teman senegaranya demi bertahan. Malam itu, Reni bicara dengan Citra. Mereka duduk berdua di bawah kipas yang nyaris mati di kamar yang pengap dan bau apek. "Citra, Dimas tuh bukan manusia. Lihat aja, mukanya tenang-tenang aja, nyuruh Andi disiksa. Tapi aku rasa dia juga korban. Dia cuma pengen hidup. Mungkin dia dipaksa. Lalu karena dia korban, kita harus maklum kalau dia hancurkan hidup kita juga." Pertanyaan itu membekas di benak Reni. Lama ia memikirkan, apakah benar dalam kondisi tertentu manusia bisa berubah menjadi monster hanya karena ingin bertahan. Beberapa hari kemudian, ketegangan mencapai puncak. Eka, korban baru asal Banyumas, mencoba mencuri HP dari meja supervisor saat ditinggal pergi. Ia berhasil menyalakan aplikasi WhatsApp dan sempat mengirim 1 pesan ke nomor saudaranya di Indonesia. Tapi dalam 5 menit alarm berbunyi, Eka tertangkap. Dimaslah yang menyeret Eka keluar. Tapi siksaan yang diterima Eka malam itu bukan main-main. Ia diikat di kursi besi, disiram air es, lalu disetrum dari kaki sampai dada selama hampir 1 jam. Jeritannya menggema ke seluruh lantai. Reni menutup telinga, Citra menunduk. Semua penghuni kamar menangis tanpa suara. Esok paginya, Dimas muncul dengan wajah lebih pucat daripada biasanya. Ia berdiri di depan mereka semua dan berkata, "Yang coba kabur atau kontakan ke luar negeri, gue nggak akan ampun. Lo semua di sini bukan siapa-siapa. Lo cuma utang yang belum lunas." Hening. Namun di balik ketegasannya, Reni melihat air di sudut mata Dimas dan seketika ia sadar. Monster yang menyiksa mereka bukan terlahir jahat. Ia dibentuk oleh sistem. Sistem kejam yang menjadikan korban sebagai algojo, yang menjadikan orang Indonesia sendiri sebagai penjaga neraka. Di akhir malam, Reni menulis di belakang lembar nota yang ia temukan di ruang gudang. "Namaku Reni Aprilia. Aku disekap di Phnom Penh, Kamboja, di gedung Blue River Tower. Kalau seseorang menemukan ini, tolong beritahu ibuku. Aku hanya ingin pulang." Kertas itu ia sembunyikan di balik ventilasi kecil di lorong. Satu-satunya harapannya kini bukan kabur, tapi agar dunia luar tahu bahwa di negeri seberang sana ada ribuan anak muda Indonesia yang sedang dijaga oleh bangsanya sendiri untuk tetap menderita. Reni makin kurus, tulangnya mulai menonjol di balik lengan dan pipinya yang dulu bulat. Rambutnya rontok, kulitnya pecah-pecah. Ia tak lagi menghitung hari. Yang ia tahu hanya satu,
Setiap pagi adalah awal dari kemungkinan disiksa, dan setiap malam adalah ujian untuk bisa bertahan hidup. Hari itu udara di lantai 10 lebih panas dari biasanya. Kipas tua di sudut ruangan berhenti berputar sejak semalam. Udara pengap, campur bau keringat, debu, dan sisa makanan basi membuat banyak korban mulai muntah-muntah. Termasuk Citra, teman sekamar dan satu-satunya orang yang masih menyemangati Reni selama ini. Pagi itu, Citra bangun dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Ia menggigil, tubuhnya demam tinggi. "Ren, gue nggak sanggup bangun, kepala gue muter semua, perut kayak ditusuk." Reni panik. Ia tahu betapa mengerikannya bila sakit di tempat seperti ini. Tapi tetap, ia memberanikan diri menghadap Dimas, si pengawas dari Indonesia yang dikenal galak. "Mas Dimas, Citra demam, dia nggak bisa kerja. Minta izin istirahat, cuma hari ini aja." Dimas menatap Reni datar lalu berkata tanpa emosi. "Suruh dia turun. Kalau nggak bisa kerja, potong gaji. Sakit bukan alasan. Kalau semua sakit, siapa yang kerja?" Reni ingin menangis. Tapi ia tahu Dimas pun terjebak dalam sistem yang sama. Dengan berat hati ia kembali ke kamar, membompong tubuh Citra yang lemas menuju ruang kerja. Namun begitu tiba, yang terjadi jauh lebih buruk dari yang Reni bayangkan. Citra diminta berdiri di depan seluruh korban lain. Dimas memerintahkannya push up 50 kali sebagai penghangat badan. Citra sudah lemah, tangannya gemetar, tapi tetap dipaksa. "Kalau nggak bisa push up, berarti bohong, nggak sakit, males," teriak salah satu penjaga lain, pria asal Kalimantan yang kini jadi pengawas. Citra hanya sempat 11 kali sebelum akhirnya ambruk. Ia jatuh dan muntah di lantai. Makanan semalam keluar semua, tangisannya pecah, tubuhnya gemetar. Apa hukuman selanjutnya? Ia disuruh berdiri dan mulutnya disiram air dari galon bekas. Air terus dipaksa masuk ke tenggorokannya. Tiap kali muntah, air dituangkan lagi, seperti siksaan yang didesain untuk membuatnya kehilangan akal sehat. Reni tak tahan melihatnya. Ia mencoba bicara. "Tolong, dia sakit beneran. Tolong, berhenti." Seketika semua mata menoleh ke arah Reni. Dimas menghampiri. Sorot matanya berubah. Kali ini bukan dingin, tapi seperti terancam. "Lo mau ikut-ikutan? Baik, push up sekarang juga, 100 kali." Reni gemetar, tapi ia tidak mau Citra disiksa sendiri. Ia menjatuhkan diri ke lantai, mulai melakukan push up dengan tubuh yang gemetar. Di sampingnya, Citra terduduk, tak bisa berkata-kata, hanya menangis dengan suara pelan. Malam itu Reni tahu, tidak ada tempat untuk sakit di tempat ini. Sakit adalah dosa. Sakit adalah alasan untuk dihukum, bukan ditolong. Hari-hari selanjutnya pun berjalan dalam kabut. Banyak korban mulai mengalami gejala-gejala fisik akibat kerja paksa. Sakit mata karena menatap layar komputer terus-menerus, cedera tangan karena mengetik terlalu lama, ruam kulit akibat kamar lembab dan kebersihan minim, nyeri lambung karena makanan basi dan jam makan tidak teratur. Tapi satu pun tidak diberi akses obat atau klinik. Satu-satunya pengobatan yang mereka kenal adalah ancaman, bentakan, dan pemotongan gaji. Lo bilang sakit? Ya udah. Gaji lu bulan ini dipotong 80%. Mau? Kalimat itu sudah jadi mantra harian dari para pengawas. Sampai suatu malam, seorang pria kurus tinggi bernama Ragil, korban dari Tasikmalaya, jatuh pingsan saat buang sampah. Tubuhnya kejang, beberapa korban panik. Reni dan 2 orang lainnya mencoba mengangkat tubuh Ragil ke kasur. Tapi kemudian, Bang Fikri, koordinator utama di lantai itu datang. Wajahnya seperti singa kelaparan. "Apa-apaan ini? Kenapa dia dibaringkan? Siapa suruh?" Reni berdiri. "Bang, dia kejang. Beneran sakit." Fikri menatap tajam. Lalu ia menyuruh 2 penjaga membawa Ragil ke ruang kosong di lantai 15. Ruang yang terkenal sebagai kamar sunyi. Reni hanya bisa berdoa. Karena siapapun yang pernah dibawa ke lantai 15, jarang kembali dalam keadaan normal. Keesokan harinya, Ragil kembali. Tapi ia tidak lagi berbicara. Ia hanya duduk diam, menatap kosong. Di lengannya ada bekas luka gosong seperti terbakar, mulutnya komartamit. Entah apa, ia hanya duduk dan sesekali tertawa sendiri. "Mereka setrum otaknya, Ren," bisik salah satu korban yang melihat. Sejak saat itu, semua orang lebih memilih menahan rasa sakit daripada mengaku sakit. Suatu sore, Citra berbicara dengan Reni di kamar sempit mereka. Suaranya lemah, tubuhnya bersandar di dinding. "Ren, aku mimpi. Kita keluar dari sini. Kita ketemu ibu kamu. Kita bisa tidur di kasur beneran, makan tempe goreng. Bukan nasib-nasib begini."
Reni menggenggam tangan sahabatnya itu. Kita pasti bisa. Aku nggak tahu caranya, tapi aku janji. Aku akan bawa kita keluar dari tempat ini. Kita nggak boleh mati di sini, Cit. Tapi harapan itu makin tipis dari hari ke hari. Karena di Blue River Tower, sakit dianggap kelemahan. Dan kelemahan adalah jalan menuju kehancuran. Dan saat malam datang, Reni hanya bisa memeluk dirinya sendiri berdoa dalam hati. Tuhan, kalau aku harus terus disiksa, tolong jangan ambil nyawa Citra. Ambil aku saja, tapi jangan dia. Jangan. Reni terbangun oleh suara jeritan samar dari lantai atas. Suara itu lirih, tapi menusuk telinga, seperti campuran antara rasa sakit dan ketakutan. Citra di sebelahnya masih tidur dalam posisi meringkuk. Selimut tipis menutupi sebagian wajahnya. Sudah hampir sebulan, mereka hidup di lantai 10 Blue River Tower, Phnom Penh. Tempat yang seharusnya menjadi awal perubahan nasib, tapi malah jadi pangkal neraka. Jeritan itu bukan pertama kali Reni dengar. Hampir setiap malam suara-suara itu terdengar dari lantai 16 dan 17, lantai yang dijuluki oleh para korban sebagai lantai setan. Tidak sembarang orang boleh ke sana. Hanya mereka yang membangkang atau dianggap berbahaya akan dikirim ke sana untuk dihukum, atau lebih tepatnya disiksa. Hari itu, Reni dipanggil ke ruangan kantor kecil di ujung lorong. Ia gemetar. Tak ada penjelasan. Yang menyuruh adalah Bang Fikri. Cepat ke ruang 1003. Bos besar mau evaluasi hasil kerjamu. Kalau jelek, siap-siap denda. Saat tiba di ruangan itu, Reni mendapati seorang pria tinggi besar duduk dengan wajah masam. Di sampingnya ada seorang wanita, WNI juga, berpakaian ketat dan menghisap vape. Namamu Reni ya? Iya. Jawab Reni pelan. Kamu minggu ini target jebakanmu cuma 2 orang. Kurang. Tapi karena kamu masih baru, kita kasih tugas tambahan. Tugas tambahan? Pria itu tidak menjawab. Wanita di sampingnya meletakkan sebatang tongkat baseball kecil di meja. Reni menatapnya lama. Lantai 16 lagi butuh pelayan tamu. Kamu ngerti maksudnya kan? Nafas Reni tercekat. Reni langsung ditarik keluar ruangan dan dikunci kembali di kamar. Ia menangis jadi-jadinya. Ia tahu apa maksud pelayan tamu itu. Beberapa korban perempuan yang pernah dipanggil ke lantai atas kembali dalam kondisi fisik dan mental yang hancur. Ada yang mendadak bisu. Ada yang mengigau tiap malam. Ada yang ditemukan pingsan di kamar mandi dengan pendarahan. Citra memeluknya. Gue gak akan biarin mereka nyentuh Loren. Kita harus cari cara. Tapi belum sempat mereka menyusun rencana, malapetaka lebih dulu datang. Bukan ke Reni, tapi ke korban lain. Nurul, perempuan asal Kendari, baru 19 tahun. Malam itu, ia dibawa paksa ke lantai 17. Keesokan harinya, Nurul dikembalikan ke lantai 10 dalam kondisi tubuh penuh luka lebam, bajunya sobek, dan matanya cosong. Ia tidak bicara satu kata pun. Tidak makan, tidak menangis. Ia hanya duduk menatap dinding selama berjam-jam. Bahkan saat penjaga menyiramnya dengan air karena menolak makan malam. Kabar cepat menyebar. Nurul telah diperkosa dan disiksa dengan benda tumpul, tongkat baseball itu. Beberapa saksi mendengar suara eraman dan jeritan selama hampir 1 jam. Setelah itu, lantai 17 menjadi lebih sunyi dari biasanya. Reni tak sanggup melihat Nurul, tapi rasa takutnya berubah menjadi kemarahan. Malam itu ia berbicara pada Dimas secara langsung. Kita sama-sama orang Indonesia. Kenapa kalian biarin ini terjadi? Nurul itu anak orang juga. Dimas tidak membalas. Ia hanya menatap kosong, lalu pergi. Tapi beberapa jam kemudian, Reni dipanggil lagi ke ruang interogasi. Di sana, ia dipertemukan dengan Bang Fikri dan 2 penjaga asing. Fikri tampak marah. Mulut kamu itu bahaya, Ren. Banyak omong bisa bikin kamu dipindahkan. Ngerti maksud gue? Saya cuma bilang yang benar. Apa kalian semua udah gak punya hati? Nurul itu anak orang juga.
Fikri tertawa kecil. Hah, hati. Di tempat ini gak ada yang punya hati. Semua orang di sini punya harga. Mau bebas, bayar. Mau aman, tunduk. Mau idealis, mati. Hari-hari setelah itu, pengawasan terhadap Reni diperketat. Ia dilarang bicara dengan korban lain lebih dari 10 menit. Kamar mandinya dikunci dan hanya dibuka 2 kali sehari. Bahkan waktu tidurnya dijaga kamera. Namun ancaman tak membuat Reni diam. Ia mulai mencatat nama-nama korban. Ia mulai mengingat lantai tempat kejadian. Ia hafal jam-jam patroli dan pola penjagaan. Ia menyimpan semua dalam ingatannya, berharap suatu hari nanti saat berhasil bebas, ia bisa menyeret semua nama-nama itu ke pengadilan. Sementara itu, kondisi Nurul memburuk. Ia tidak makan, tidak bicara, dan terus menarik rambutnya sendiri. 2 hari kemudian, Nurul mencoba bunuh diri dengan melukai lehernya pakai serpian kaca yang ia sembunyikan. Untungnya ia gagal, tapi tubuhnya semakin lemah. Saat terakhir Reni melihatnya, Nurul sudah seperti boneka hidup. Tubuh kurus, pandangan kosong, dan tangan selalu gemetar. Malam 30, Reni dan Citra duduk di sudut kamar, berpelukan sambil berbisik. Kalau suatu hari gue nggak ada, Cit, lo harus keluar. Harus bisa. Lo yang kuat. Jangan ngomong gitu, kita keluar bareng. Kita cari cara. Tapi tiba-tiba suara alarm darurat berbunyi dari lantai bawah. Lampu berkelip, suasana mendadak kacau. Tapi bukan pertanda kabur. Penjaga langsung memblokir tangga dan lift. Beberapa komputer dimatikan paksa. Dari lantai 9 terdengar suara. Ada yang coba kabur. Semua diam di tempat. Keesokan harinya, korban yang coba kabur ditemukan terikat di tiang besi. Namanya Roy, asal Palembang. Ia dijiksa di hadapan semua orang sebagai peringatan, cambuk rotan, sundutan rokok, dan penyetruman di bagian sensitif. Citra tak sanggup menonton. Reni menutup mata, tapi suara jeritan Roy akan mereka ingat seumur hidup. Pagi berikutnya, Nurul tidak lagi ada di kamar. Kata Fikri, ia dipindahkan ke tempat perawatan. Tapi Reni tahu Nurul tidak akan kembali. Ia bukan sedang dirawat, ia sedang disingkirkan. Di malam yang sepi, Reni menulis kalimat pendek di bawah kolong kasurnya. Kalau suatu hari dunia tahu kisah ini, tolong catat, para penjaga itu bukan semua orang asing. Mereka juga orang Indonesia, tapi mereka memilih uang daripada hati nurani. 33 hari terjebak di Blue River Tower telah menjadikan Reni bukan lagi gadis 22 tahun yang naif dari Karawang. Ia sekarang tahu bagaimana rasanya hidup tanpa matahari, bagaimana rasanya takut bernapas terlalu keras, dan bagaimana melihat orang-orang yang dulu tertawa. Kini hanya dia menatap lantai. Tapi di tengah semua keputusasaan, mulai muncul harapan baru. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Adalah Bowo, pemuda asal Pekalongan yang sejak awal pendiam, ternyata diam-diam menghafal semua jalur keluar masuk gedung. Ia pernah bekerja sebagai teknisi bangunan di Indonesia dan sangat memahami sistem keamanan dasar. Bowo memulai pembicaraan malam itu saat mereka semua sedang duduk mempreteli nasi keras dari kotak makan malam. Aku nemu pintu servis di lantai 3. Itu pintu darurat, tapi kuncinya udah karatan. Mungkin bisa kita dobrak kalau pas penjaga ganti shift. Reni, Citra, dan satu korban lain bernama Rama langsung menajamkan telinga. Kapan lagi kamu lihat penjaga ganti shift? Tanya Citra. Biasanya jam 2:30 pagi. Ada selisih waktu 5-10 menit sebelum penjaga baru naik dari lantai bawah. Mereka tahu ini sangat berisiko, tapi kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Selama 2 hari, mereka diam-diam mengumpulkan informasi. Reni memperhatikan kapan lift berhenti paling lama di lantai 5 dan 6, tempat para koordinator biasanya nongkrong. Citra berbicara dengan penghuni lama yang tahu jadwal pergantian shift. Rama berhasil mencuri paku besar dari gudang akan digunakan untuk mendongkel engsel pintu. Malam ke-36, Reni tak bisa tidur. Rasa cemas dan harapan campur jadi satu. Ia memeluk Citra dan berbisik. Kalau kita gagal, kita nggak akan balik ke sini lagi. Tapi kalau berhasil,
kita bisa keluar. Kita bisa pulang. Citra menggenggam tangan Reni erat. Tepat pukul 2.15 dini hari. Mereka pura-pura ke kamar mandi. Reni membawa handuk. Bowo menyimpan paku panjang di balik celana. Dan Rama menggenggam obeng karatan yang ia simpan di dalam sandal. Mereka turun pakai tangga darurat. Menyelinap hingga ke lantai 3. Sunyi. Hanya lampu emergensi yang menyala. Pintu servis itu ada di ujung lorong gelap, nyaris tak terlihat dari kamera utama. Bo berjongkok, mulai mencungkil engsel. Detik demi detik terasa seperti jam, keringat dingin menetes. Citra memegang pundak Reni, berjaga-jaga sambil menatap lorong sepi. Tapi tiba-tiba, bip 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 bip. Sebuah lampu merah menyala di atas pintu. Alarm gerak aktif. Mereka tidak tahu kalau pintu itu ternyata sudah dipasangi sensor baru sejak seminggu lalu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka dikepung. 4 pria berseragam hitam turun dari tangga atas. Salah satunya, Dimas. Tangan di atas kepala, semua duduk, jangan bergerak. Reni membeku, jantungnya hampir pecah. Citra menangis, Rama mencoba lari tapi langsung dihantam tongkat ke punggung. Bowo hanya diam, sampai akhirnya salah satu penjaga menyiramnya dengan air dan menghantam lututnya pakai palu besi. Bunyi klek. Terdengar jelas, lutut Bowo meremuk. Reni tak sanggup nahan air mata. Ia teriak, "Cukup, kami minta maaf. Tolong jangan lukai mereka lagi." Bos besar menatapnya. Kamu cantik, tapi kalau kamu kabur lagi, kamu tahu kemana kamu pergi. Tempat yang sama dengan Nurul. Reni gemetar. Ia tahu maksudnya. Ia tahu apa yang terjadi pada Nurul. Setelah 2 jam siksaan, mereka dilempar kembali ke kamar. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Dibiarkan berbaring di lantai dengan tubuh penuh luka. Citra tak bisa berjalan. Reni membantu membersihkan darah dari sudut mulutnya. "Ren, kita gagal ya. Kita gagal. Belum, tapi kita belum mati. Selama belum mati, kita belum kalah." Esok paginya, Bang Fikri datang membawa kamera. Ia memerintahkan Reni, Citra, Rama dan Bowo untuk berdiri berjajar. Ia mereka-mereka. Sambil berkata, "Perhatian untuk semua calon TKI gelap. Ini yang terjadi kalau kalian melawan. Mau kerja ke luar negeri, jangan sok pintar. Kalian semua akan jadi budak kalau tak tahu jalannya." Video itu, kata Fikri, akan disebar ke grup-grup rekrutmen sebagai peringatan. Sebagai teror psikologis. Tapi, Reni malah menatap ke kamera. Matanya tajam. "Kalau kamu nonton ini, dan kamu sedang di Indonesia, jangan berangkat. Mereka bohong. Mereka jual kita. Tolong, selamatkan kami." Fikri menenjang seketika itu. Tapi saat video itu tersebar, Reni tahu, mungkin ada harapan. Mungkin ada yang menonton. Mungkin akan datang bantuan. Blue River Tower kembali sunyi seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sejak malam siksaan itu, Reni merasa tubuhnya seperti tak lagi miliknya. Setiap langkah menyakitkan, wajahnya lebam. Tapi bukan luka itu yang paling terasa, melainkan kehancuran batin yang perlahan menggerogoti harapan. Namun tanpa mereka tahu, sesuatu sedang bergerak jauh di luar menara neraka ini. Pagi itu, Bang Fikri, sang koordinator lantai, panik. Ia keluar masuk kamar pengawas sambil menyalakan rokok satu demi satu. Beberapa penjaga mulai berbisik-bisik, wajah mereka tegang. Dimas, pengawas WNI yang selama ini dingin, tampak bolak-balik ke lantai 12 dan 14. Ia membawa laptop dan kabel panjang, terlihat seperti sedang mencoba mematikan sistem CCTV internal. Reni dan Citra yang duduk di sudut ruangan kerja saling berpandangan. Mereka tahu
Pasti ada sesuatu yang terjadi, tapi belum tahu apa. Barulah pada siang hari, ketika semua korban dikumpulkan di aula kecil lantai 10, mereka diberi penjelasan. Ada kebocoran video, bentak seorang pengawas asing. Seseorang mengupload video interogasi minggu lalu ke media sosial. Video itu ternyata adalah rekaman Bang Fikri sendiri ketika ia merekam penyiksaan dan peringatan kepada para calon pekerja migran. Tanpa disadari, salinan video itu berhasil dikirimkan keluar. Dan yang lebih mengejutkan, dalam rekaman itu Reni sempat berteriak ke kamera. "Kalau kamu nonton ini, jangan berangkat. Mereka bohong, mereka jual kita. Selamatkan kami." Potongan kalimat itu viral. Dalam waktu kurang dari 24 jam, video tersebut sudah dibagikan oleh akun-akun aktivis buruh migran di Jakarta, Malaysia, dan bahkan Hong Kong. Media nasional seperti Kompas, Tempo, hingga Narasi mulai membahasnya. Pemerintah Indonesia mulai bergerak. Di Jakarta, BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menggelar konferensi pers darurat. Kepala BP2MI menyatakan akan menelusuri video tersebut dan berkoordinasi dengan KBRI di Phnom Penh untuk mengidentifikasi lokasi dan menyelamatkan korban. Seorang aktivis migran bernama Yulia Adewi menulis di Twitter, "Saya kenal wajah perempuan di video itu. Namanya Reni Aprilia. Ia daftar kerja lewat agen ilegal di Karawang. Sudah 40 hari hilang kontak." Jejak digital Reni pun mulai ditelusuri. Yulia yang juga mantan TKW menggalang dukungan publik dan menghubungi LSM HAM Internasional. Namun, di Blue River Tower, ketegangan memuncak. Para pengelola panik. Mereka memindahkan beberapa korban yang dianggap berpotensi berontak ke gedung lain. Komputer dikumpulkan, HP para pengawas disita, dan semua korban dilarang keluar kamar selama 3 hari penuh. Citra mulai demam lagi. Kali ini lebih parah. Tapi mereka tidak berani meminta izin berobat. "Ren, kamu lihat kan? Video kamu viral. Kita bisa pulang kan?" gumam Citra sambil menggigil. Reni menggenggam tangan sahabatnya itu. "Belum sekarang, tapi mungkin Tuhan akhirnya dengar doa kita." Tapi rupanya tidak semua pihak senang dengan viralnya video itu. Bos besar dari lantai 17 turun langsung ke lantai 10. Ia membawa 5 pengawal dan memanggil semua pengawas WNI ke ruang rapat tertutup. Dari balik dinding tipis, beberapa korban mendengar kemarahan dalam bahasa campur aduk. "Ya, ini kerjaan orang kalian. Kalau video ini bikin kami diselidiki, semua akan kami jual. Semua, termasuk kalian." Dimas keluar dari ruangan dengan wajah pucat. Ia masuk ke kamar Reni dan Citra malam itu tanpa penjaga. Kalian harus siap-siap. Kalau polisi beneran datang, mereka akan pindahkan kalian semua. Bisa jadi ke Myanmar atau ke perbatasan Laos." Reni bangkit. "Jadi mereka mau kabur? Mau pindahin kita semua sebelum ketahuan?" Dimas mengangguk lemah. "Aku nggak tahan lagi, Ren. Video itu nendang pintu dari dalam. Aku akan bantu kalian keluar, asal kalian bisa rekam lokasi dan bukti. Tapi satu syarat, jangan sebut namaku." Malam itu, Reni dan Bowo meski masih pincang karena lutut yang remuk, menyusup ke ruang kantor di lantai 11 menggunakan kunci palsu dari Dimas. Mereka berhasil menyalakan komputer lama yang terhubung ke sistem internal kamera. Reni merekam cepat-cepat. Layar yang menunjukkan kondisi korban yang tidur berdesakan, ruangan interogasi dengan alat setrum, dan bahkan gudang tempat penyimpanan paspor korban. Ia kirimkan semua video itu ke flash disk kecil dan menyelipkannya di bawah pot tanaman palsu di ruang makan, lokasi yang menurut Dimas bisa dijangkau di penyelamat nanti. 3 hari kemudian, Reni bangun oleh suara gaduh di luar kamar. "Polisi, diam, tangan di atas kepala." Semua orang di lantai 10 panik. Pintu-pintu dibuka paksa. Beberapa pria berseragam coklat dan hitam masuk membawa senjata. Di belakang mereka, tampak staf dari KBRI Phnom Penh dengan jaket berlogo Garuda. Reni memeluk Citra yang menangis. Bowo bangkit dengan tertadi-tadi. Dari pengeras suara di tangga darurat terdengar, "Kami dari kepolisian Kamboja bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Semua WNI harap tetap di tempat. Kalian akan dievakuasi." Tangis meledak.
tawa campur air mata memenuhi ruangan. Setelah 39 hari disiksa, akhirnya pintu neraka itu mulai terbuka. Tapi belum semua bisa lega, karena saat mereka turun ke lantai dasar, satu fakta menghantam. Bang Fikri, Dimas dan para pelaku utama tidak ada. Mereka kabur lebih dulu. Hari ke-40. Reni berdiri di lorong lantai dasar Blue River Tower, diapit 2 petugas KBRI dan seorang polisi Kamboja. Matanya bengkak, kaki bergetar, tangannya menggenggam erat jemari Citra. Sekilas dari luar, ia seperti gadis biasa. Tapi di dalam hatinya, ribuan luka belum sembuh. Luka yang tak terlihat, lebih sakit dari luka pukulan, lebih dalam dari bekas sundutan rokok. Ia telah selamat, tapi ia juga telah diubah. Pagi itu, 63 warga negara Indonesia berhasil dievakuasi dari Blue River Tower setelah penggerebekan tabungan. Mereka ditemukan tersebar di lantai 10 sampai 17. Hampir semua dalam kondisi lemah, luka fisik, dan trauma berat. Beberapa pria tidak bisa berjalan. Beberapa wanita hamil akibat kekerasan seksual. Beberapa tak lagi bisa berbicara. Termasuk Nurul yang ditemukan terkunci di gudang bawah tanah. Dimas yang diam-diam membantu Reni mengumpulkan bukti, menyerahkan diri pada petugas, dan meminta perlindungan hukum. Bang Fikri, sang koordinator, menghilang. Satu persatu korban digiring keluar dari gedung. Wartawan mulai berdatangan. Sorotan kamera menyorot wajah-wajah yang muram. Tangan-tangan yang terangkat menutupi wajah. Saat itu, Reni melihat langit Phnom Penh untuk pertama kalinya setelah 40 hari. Langitnya biru, Cit. Kita lihat langit lagi. Citra hanya meneteskan air mata. Mereka dibawa ke KBRI Phnom Penh untuk proses pendataan dan perawatan. Reni menjalani pemeriksaan medis lengkap. Luka dalam, cedera di punggung, dan gangguan tidur akut. Citra didiagnosis dengan infeksi saluran kemih parah akibat sanitasi buruk. Di ruang konseling, seorang psikolog bertanya, "Apa kamu mau cerita, Reni?" Reni hanya diam. Lalu akhirnya ia bertanya balik, "Berapa banyak orang Indonesia yang masih di sana? Di tempat kayak gitu?" Dari penyelidikan gabungan KBRI, BP2MI, dan pihak berwenang Kamboja, terungkap bahwa Blue River Tower hanyalah satu dari puluhan markas sindikat penipuan kerja di Phnom Penh, Sihanoukville, dan perbatasan dengan Vietnam. Diperkirakan lebih dari 2.500 WNI masih terjebak, belum bisa dijangkau. 2 minggu kemudian, Reni dan korban lainnya diterbangkan pulang ke Indonesia. Tangis pecah di Bandara Soekarno-Hatta. Ibunya, seorang janda tua dari Karawang, langsung sujud syukur di lantah terminal ketika melihat anaknya turun dari pesawat. "Reni, anakku, pulang juga kamu." Reni memeluk ibunya lama sekali. Tapi pelukan itu tak bisa menghapus bayangan kamar gelap, jeritan Nurul, luka Bowo, dan suara bentakan dari lantai 17. Citra sembuh dan kini menjadi relawan di rumah aman BP2MI. Nurul masih bisa menulis di buku harian. Cara satu-satunya ia berkomunikasi sejak trauma berat. Bowo, walau kakinya belum pulih total, menjadi saksi kunci dalam pengungkapan jaringan penyalur ilegal dari Jawa Tengah. Tapi, sindikat belum berhenti. Blue River Tower kini kosong, tapi gedung serupa tetap berdiri dan pencari kerja baru terus berdatangan. Selama ada kemiskinan dan selama ada janji-janji palsu tentang gaji besar, korban-korban baru akan terus datang seperti umpan di mulut hiu. Reni kini tinggal di sebuah kamar kecil di Jakarta. Ia masih sering terbangun tengah malam, masih menangis dalam mimpi. Tapi tiap pagi, ia menatap cermin dan berkata, "Aku selamat dan aku akan buat suara kami didengar." Di tembok kamarnya tergantung potongan surat kabar. Foto dirinya memeluk ibunya di bandara dengan tajuk, "Dari Neraka Kamboja, Reni kembali untuk melawan."